Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat meraih kami lewat radio maupun Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Bincang Rasil hadir di ruang dengar Ikhwan dan akhwat live dari studio Rasil di Cibubur, juga direlay oleh radio-radio yang ada di luar kota, di antara ada Radio Sela FM di Batam 104,3, Radio Almas FM 98,9 Magelang, Radio Madinah 90,0 Pontianak, Radio Latanza di Sukabumi FM 96,9, dan Radio Luciana di Semarang AM 720, Radio Rasa di Palembang FM 100, Radio Silaturahim FM 107,0 Bondowoso, Radio Suara Habibullah FM 94,8 di Banyuwangi, dan Radio Silaturahim AM 1044 Piungan, Yogyakarta. Mudah-mudahan saat ini direlay dengan jernih dan insya Allah kita akan mengikuti kajian Bincang Rasil pada siang hari ini dengan baik. Kita sapa terlebih dahulu guru kita, Umi Irena Handono, yang karena satu dan lain hal, Umi masih melockdown diri demi kesehatan dan kebaikan bersama di Ponpes Irena Center. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di Sentul lebih sejuk, Umi. Sangat sejuk. Alhamdulillah. Itu makanya Umi tetap sehat, tetap ceria, sehingga bisa terus mendampingi kita semua untuk terus belajar, Umi, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. 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 Semoga semakin sejahtera, ceria, bahagia, komplit deh. Amin, amin, insya Allah. Ikhwan dan akhwat, kita via Zoom pada siang hari ini, dan tema yang akan dibahas Umi adalah momen Zulhijjah, meneladani keluarga Nabi Ibrahim yang merupakan bapak tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Umi, kita sudah masuk Zulhijjah pada hari ini, Umi? Betul sekali. Masya Allah, Umi. Dan sesuai dengan tema yang tadi Olin sebutkan, bagaimana kita meneladani keluarga Nabi Ibrahim di momentum Zulhijjah ini, Umi? Jadi alhamdulillah kita dapat mempelajari siapakah dan bagaimana akhlak keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam justru dari kitab suci Al-Quran. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri dinyatakan sebagai bapak para nabi. Kemudian juga Nabi Ismail alaihissalam putranya adalah dinyatakan sebagai anak yang amat sabar. Dan kemudian Nabi Ishak alaihissalam dinyatakan sebagai orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kita bisa mampu meneladani akhlak para nabi. Iya. Ya, Umi, kisah yang paling harus diutamakan menurut Umi di antara kisah-kisah tentang keluarga Nabi Ibrahim ini, yang mana menurut Umi? Ya, menurut Umi yang sangat spesial adalah perjalanan hidup Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bersama, maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira tentang akan lahirnya seorang anak yang sangat sabar, maka kemudian Nabi Ibrahim, kemudian istrinya tercinta yaitu Siti Hajar mengandung, hamil, dan kemudian melahirkan anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang pada saat itu usia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencapai 86 tahun. Masya Allah. Dan ini yang menarik adalah usia ini justru tertulis dan diakui oleh Bible. Jadi oleh kitabnya umat Kristiani. Tercantum dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Jadi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam di usianya yang sudah sangat lanjut, 86 tahun, maka melahirkan seorang putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian ternyata pada usia 99 tahun, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam pun
masih juga mendapatkan seorang putra lagi, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Dan Nabi Ishak dengan Nabi Ismail berbeda ibu. Jadi Nabi Ismail ibunya adalah Siti Hajar dan Nabi Ishak ibunya adalah Siti Sarah. Dan yang sangat spesial tadi seperti Olive nyatakan adalah antara lain di dalam Bible kitab Kejadian pasal 22 ayat 10 itu dinyatakan bahwa Nabi Ishak alaihissalam ini diklaim sebagai seorang putra tunggal. Putra tunggal disebutkan dengan istilah putra tunggal. Kalau Umi sedikit membacakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu ini, pergilah ke tanah Moria dan sembahkanlah dia di sana sebagai korban bakar pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Jadi artinya apa? Disinilah bagaimana demikian agungnya akhlak daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dia mulai kecil ini sudah banyak ujian, termasuk mohon maaf sampai hari ini umat Kristen pun menyatakan, kita tahu ini ayatnya berseberangan, bahwa Nabi Ismail itu tidak diakui, ya, tidak diakui, dan mereka menyatakan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai anak tunggal, yaitu siapa? Yaitu Nabi Ishak. Dan mereka nyatakan Nabi Ishak inilah yang dikurbankan. Beda banget kan? Iya. Padahal sekali lagi Umi perjelas ucapan sekali lagi Bible pun menyatakan, mengakui bahwa pada usia 86 tahun Nabi Ibrahim melahirkan Ismail dari ibunya yaitu Sarah Hajar. Pada usia 99 tahun Nabi Ibrahim mempunyai anak lagi, namanya adalah Ishak, ibunya adalah Sarah. Ini kemudian dibantah oleh Bible juga di kitab yang sama, yaitu kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Nah, ini antara lain ujiannya. Dan kemudian setelah itu, mohon maaf, masih demikian banyak ujian yang lain lagi, antara lain yaitu di dalam Bible pun dinyatakan bahwa Ismail seorang anak yang lakunya seperti keledai liar. Nah ini, jadi dinyatakan sebagai seorang anak yang lakunya seperti keledai liar. Ya pantas-pantas saja bahwa kemudian mohon maaf banyak orang Kristen yang kurang simpati kepada Nabi Ismail dan menerima mentah-mentah karena memang mereka tidak ada yang khatam Bible, menerima mentah-mentah bahwa yang mengalami penyembelihan, upaya penyembelihan adalah Nabi Ishak, padahal adalah Nabi Ismail. Inilah antara lain. Dan kemudian kalau kita mau pertajam lagi adalah kita bisa mengetahui bagaimana kemuliaan daripada akhlak Nabi Ismail alaihissalam, yaitu ketika Nabi Ibrahim menanyakan kepada putranya, kepada dia, wahai anakku, ini kalau Umi bahasakan dengan bahasa yang pergaulan, wahai anakku, apa pendapatmu? Ayah semalam itu bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Jadi yang diminta adalah nyawa, gitu kan, disembelih nyawa. Kalau anak sekarang kita bandingkan dengan akhlak Nabi Ismail, jangankan diminta nyawa, diminta tenaga saja anak sekarang kadang-kadang nggak mau, capek Benar, Mi. Apalagi kemudian meningkat nih ya, meningkat. Aku jodohin deh kamu putusin pacarmu. Oh, bisa-bisa
mohon maaf. Sampai kepada, mohon maaf, terjadilah di negeri kita ini beberapa kali peristiwa di mana anak itu menganiaya orang tuanya, memukuli ibunya, memperkarakan orang tuanya, sampai juga ingin sudah melaporkan ke polisi, jadi ibunya supaya ditahan polisi. Sampai seperti itu. Padahal sekali lagi Nabi Ismail alaihissalam yang diminta adalah nyawanya, dan dia menyatakan silahkan ayah, insya Allah ayah akan mendapatkan bahwa orang yang berserah diri, orang yang sabar. Dan ternyata apa? Ditindaklanjuti sampai ayah yang demikian patuh kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail kemudian memiringkan keningnya untuk siap untuk disembelih. Dan pada saat itulah Allah menyatakan, ayah Ibrahim, cukup Ibrahim, kesetiaanmu ini kita pakai bahasa awamnya. Setelah kau tunjukkan kesetiaan, maka digantilah dengan kurban kibas. Masya Allah. Jadi sejak saat itu, intinya apa? Intinya Islam tidak menghendaki, bahkan melarang korban manusia. Iya, Gitu iya. ya. Iya, Mi. Jadi manusia pada zaman itu memang yang cantik dikorbankan, terus kemudian ada yang apa namanya cara mengorbankannya dilempar ke kawah gunung, dan kemudian disergati, dibakar dan sebagainya. Pada sejak saat itu segala pemujaan itu tertolak oleh peristiwa. Oh, jadi pada saat itu adalah zaman di mana mengorbankan manusia itu adalah sesuatu yang lazim gitu ya, Mi? Ya, itu sesuatu yang lazim dari barat sampai timur. Subhanallah. Dan kemudian Islamlah yang tampil menunjukkan bahwa enggak, Allah tidak menghendaki kurban atau darah atau apa namanya sembelihan manusia, enggak, bakaran manusia, enggak, tapi cukup gantikan dengan kurban binatang. Dan yang sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan cuma juga darahnya, tapi adalah ketakwaan. Ya. Sedangkan hewan sembelihan itu dagingnya adalah untuk pemberantakan kita, adalah penambahan. Katakanlah kalau orang awam sekarang itu bilang gizi, gitu kan? Tapi intinya apa? Intinya adalah untuk saling memperhatikan, kepekaan sosial. Yang nyampe kepada Allah bukan si apa namanya hewan kurban, bukan, apalagi manusia kurbankan sama sekali dilarang. Dan yang sampai adalah sampai banyak hadis kan yang menyatakan bahwa di akhirat kelak kita pun akan mendapatkan perhitungan sampai pada bulu domba pun dihitung, bulu sapi pun dihitung, bulu domba pun dihitung, semua diperhitungkan oleh Allah dengan teliti tentang amal dan ibadah. Jadi makin banyak bulunya makin berat nanti amal timbangan kebaikannya ya, Mi? Ya enggak gitu dong sayangku. Mi. Baik, Umi. Berarti yang bisa saya simpulkan adalah ketakwaan Nabi Ibrahim dan juga ketakwaan Nabi Ismail dan kepatuhan Nabi Ismail terhadap perintah Allah. Jadi kepercayaannya, kemudian respeknya kepada orang tua yang membuat seorang Nabi Ismail itu ringan saja menyerahkan nyawanya di tangan ayahnya gitu ya, Mi ya? Ya, betul sekali. Ya, Mi. Dan itu yang seperti yang Umi bilang agak sulit ditemukan di zaman sekarang. Jangankan nyawa, disuruh sedikit aja sudah langsung mengeluh sama orang tua ya, Mi. Mungkin jadi cerminan juga. Berarti kita juga harus menjadi orang tua yang setaat Nabi Ibrahim ya, Mi ya? Ya. Nabi Ibrahim tidak pernah capek untuk melakukan pendidikan.
Tidak pernah capek untuk memberikan keteladanan. Sementara banyak di antara kita ini kalau sudah ada pembangkangan 1 kali, 2 kali, ya udah terserah kamu deh mau apa. Kita kadang sudah begitu. Ternyata bagi Allah itu sabar itu tidak ada batas. Ya. Tapi ternyata manusia yang mengatakan sabar itu ada batas. Salah statementnya tuh ya, Mi. Umi, ini pertanyaan mengenai Nabi Ibrahim. Ini kan Nabi Ibrahim tentu saja kita ketahui bersama dan kita yakini adalah Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang statement yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim merupakan bapak 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Banyak pertanyaan juga kadang masuk juga ke Umi, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad agamanya Islam, dan bagaimana menurut Umi sikap Nasrani atau Yahudi mengetahui bahwa Nabi Ibrahim pun diakui sebagai nabi dari orang Islam, Umi? Ya, jadi begini, kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, maka jelas-jelas semua nabi itu agamanya. Hanya pengikut para nabi inilah yang membuat perubahan. Sehingga muncullah yang namanya agama Yahudi khusus untuk orang. Muncullah kemudian Nasrani. Nasrani pun kemudian ada yang Nasrani yang tauhid, ada Nasrani yang musyrik. Lah yang musyrik ini, itulah yang sekarang ini berpencar di seluruh dunia. Apa musyriknya? Musyriknya yaitu perbuatan musyriknya adalah mereka menyatakan Allah itu bukan akad, tapi Tuhan itu Trinitas. Letak musyriknya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak 3 agama, itu kan persepsi orang. Tapi kalau kita mau kembali kepada persepsi Al-Quran, Allah menyatakan bahwa semua Nabi itu Islam. Pengikut para Nabi inilah yang Umi sebut tadi, itu yang mengubah-ubah. Maka sampai ada yang namanya agama Yahudi, terus agama Kristen, agama Nasrani, terus agama. Ya. Dan jangan lupa, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan menyatakan semua agama sama sebenarnya apa? Agar supaya sebanyak mungkin orang masuk di dalam, terperosok di dalam pemikiran, kalau gitu ya semua agama. Bapaknya pengajarnya juga sama. Jadi semua agama sama. Kalau sudah semua agama sama, ya itulah yang terjadi. Mohon maaf, termasuk sekarang. Jadi menurut Umi, kalau pendapat yang bilang bahwa semua agama sama itu melemahkan apa? Semangat keislaman seseorang nih? Termasuk itu salah satu. Dengan menyatakan semua agama sama, maka berarti ya seseorang itu boleh aja hari ini dia seperti Yahudi, besoknya seperti Kristen, besoknya lagi seperti Islam, boleh aja. Lalu bagaimana dengan halal haram? Ya sudah, kan di dalam Kristen makan babi boleh, yang nggak boleh katanya babi hutan. Padahal ayatnya kita tahu, ayatnya dahulu adalah babi haram, tapi ditambah kata hutan, menjadi babi hutan yang haram. Nah, kalau semua agama sama, berarti umat Islam juga boleh dong. Khamr. Ya, mereka minum khamr. Padahal Nabi Isa tidak minum khamr. Tapi di dalam Bible pun ada cerita tentang pernikahan di Kanaan, di mana dikatakan Nabi Isa itu mengubah air menjadi anggur. Jadi kayak disulap air jadi anggur. Nah, anggur di sini yang dimaksudkan kan sudah
wine, arak, komer. Nah kalau orang Kristen aja ekaristi, puncak upacara, misalnya di hari Minggu, puncak upacaranya adalah ekaristi. Ekaristi adalah mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Roti sebagai tubuh Kristus, anggur sebagai darah Kristus. Nah ternyata apa yang dipakai adalah roti yang mereka buat tanpa ragi atau roti tawar yang dipotong kotak-kotak, dan darahnya apa? Darahnya adalah anggur. Anggur apa? Bukan buah anggur, enggak, tapi minuman. root wine. Oh. Ya. Oh. Apa Itu tadi? menjadi inti upacara. Ekaristi. Ekaristi. Itu jadi puncak acara kebaktian atau upacara gereja. Yang sebenarnya diharamkan semua nabi, anggur, wine, komer, tapi oleh mereka ubah. Nah, apakah perubahan-perubahan ini semua membuat agama itu tetap sama sehingga kemudian disimpulkan semua agama sama? Tentu tidak bisa seperti itu. Itu untuk Itu Nasrani ya, Mi. Kalau untuk Yahudi, adakah mereka juga seperti ritual pengorbanan itu, Mi? Yahudi juga mereka tidak mau minum khamr, dan mereka pun masih tetap tetap babi ya tetap aja haram bagi mereka. Hanya saja kemudian mereka mempunyai ritual-ritual yang khusus untuk mereka. Misalnya apa? Yang seringkali bisa kita lihat di layar kaca, misalnya adalah tembok ratapan. Dari tembok ratapan yang benar-benar tempat untuk meratap. Dan yang begini-begini inilah yang tidak boleh. Bedanya. Jadi, halo Mi. Ya. Ya, tembok ratapan itu saya pernah yang di Al-Quds pernah juga disinggung oleh adalah menulis bahwa tidak ada bedanya orang-orang Muslim yang menangis di depan Ka'bah. Menurut Umi gimana, Umi? Nah, inilah kesalahpahaman. Karena salah paham, gagal paham gitu. Gagal paham. Salah paham dan gagal paham. Ya. Jadi artinya kalau kita memang mau mempelajari Islam dengan objektif, tanpa ada suatu tendensi, tapi memang benar-benar kita mempelajari Islam secara objektif, kita akan tahu bahwa Ka'bah itu tidak lebih sebenarnya dari sebuah tubuh atau sudut atau tubuh lah begitu ya, atau pancang sebagai arah penentu kiblat. Itulah Ka'bah. Jadi kemana saja kita menghadapkan wajah kita sepanjang itu ke Ka'bah, ya berarti itu sampai ke seluruh dunia yang menghadapnya ke situ semua. Yang dari sana menghadap ke sini, yang dari sana menghadap ke sini, terus begitu keliling. Walaupun kita mengelilingi dunia, kita berada di posisi manapun dengan menghadap Ka'bah, menghadapkan diri ke Ka'bah, maka ya berarti kita menuju ke satu arah ini. Kesatuan arah inilah yang memang tidak dimiliki semua agama kecuali cuma Islam yang punya. Betul. Kesatuan arah. Dan ternyata apa? Juga kesatuan bahasa. Seperti Olin ingat, ya kan? Waktu Olin haji, waktu Olin umroh, gitu kan? Itu kan, coba, manusia boleh beda warna kulitnya. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang merah. Tapi ternyata apa? Ketika sholat semuanya
Ketika zikir semuanya bahasanya sama. Iya, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Dan itu tidak ada loh di agama lain. Iya. Harusnya itu yang menghadapnya aja enggak kuat ya, Mi? Hmm? Harusnya itu yang bikin umat Islam lebih. Kenapa? Harusnya itu yang bikin umat Islam lebih bersatu, lebih kuat ikatannya dibandingkan umat lain harusnya ya, Mi? Harusnya itu. Harusnya itu. Makanya sayang banget kan umat Islam ini sudah diberi berbagai macam keistimewaan oleh Allah, tapi kenapa kok kita ini masih juga, nggak semua ya, tapi masih juga di antara umat Islam ada yang senang dengan berpecah belah. Intern berpecah belah, tapi dengan kalau keluar dengan musuh pun tanda kutip berangkulan. Sayang banget. Iya, Mi. Iya, kurang ilmu dan gagal paham menurut kata Umi tadi. Iya. Umi, balik lagi ke tema Umi, momentum bulan Zulhijjah ini. Menurut Umi, apa saja yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim dengan kejadian pengorbanan yang tidak jadi, bukan tidak jadi, maksud tadinya mau mengorbankan, mengikuti perintah Allah mengorbankan anaknya, kemudian tidak jadi. Teladannya apa aja, Mi? Ya, beberapa hal yang bisa kita tarik pelajaran bahwa ternyata Allah itu adalah penguasa. Penguasa langit, bumi, dan seluruh ciptaan itu adalah Allah. Dan terbukti Allah menyelenggarakan semua ciptaannya, termasuk manusia, oleh Allah diselenggarakan dengan demikian baik dan yang andai kata kita ini kemudian ingin berbuat seperti itu, nggak ada seorang pun yang. Dan kepada Allah yang kuasanya tak terbatas, itulah kita berserah diri. Dan ketika seorang hamba itu sudah menyatakan berserah diri, sebenarnya pada titik itulah Allah kemudian akan menolong kita. Apapun persoalan hidup. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mempunyai masalah. Semuanya punya masalah. Tapi ketika kita sudah berserah diri, kita serahkan permasalahan kita pada Allah, justru itulah kita mengundang datangnya pertolongan. Dan kita dengan melihat sejarah Nabi Ibrahim dengan keluarganya, ini merupakan suatu cerminan bagi kita. Apapun yang bisa kita lakukan, jangan kita ini merasa, ya saya masih kecil, kemampuan saya kecil, terbatas, maka saya kumpulin dulu kemampuan saya, baru saya berbuat. Jangan. Sebab sekecil apapun, semuanya itu Allah akan menilai kita. Allah itu tidak memerlukan, mohon maaf. Misalnya seorang petani, maka Allah meminta hasil pertanian untuk dimakan oleh Allah. Bukan, Allah itu bukan makhluk sebagaimana kita. Allah adalah Zat yang Maha Agung. Allah hanya menguji kita. Allah hanya ingin kita menunjukkan pembuktian kita ini berpihak di mana. Itulah sebenarnya ujian Allah. Dan mudah-mudahan kita ini bisa melampaui ujian dengan baik. Dan kita tahu bahwa kebahagiaan yang sejati adalah karena kita mampu menunaikan amanah. Itulah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan letaknya pada harta benda. Mohon maaf, yang namanya harta benda itu adalah sesuatu yang fana. Sementara melaksanakan kewajiban, inilah yang akan dicatat oleh Allah sampai di
alam akhir. Inilah yang perlu kita tahu, dan puncaknya semua kita akan kembali ke sana. Sekarang kita ini bertebaran di muka bumi. Untuk apa sih? Untuk ngumpulin bekal menuju ke akhirat kita. Nah, kalau kita sudah menyadari seperti itu, insya Allah yakin nggak sampai ada orang yang, mohon maaf, masuk kategori haus harta, haus kekuasaan, haus nafsu, dan lain sebagainya. Nggak ada. Karena kita semua sadar bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara dan semuanya akan ending. Seberapapun kita ini kuasanya akan ending. Berapapun kita kaya akan ending. Seberapapun cakepnya kita pasti akan tua dan ending. Hilang itu. Yang tinggal adalah amal soleh. Jadi teringat nih dengan kondisi pandemik yang tentu saja dampaknya terjadi di segala jenis lapisan, berkurban menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa saja lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana pesan Umi untuk muslimin dan muslimat yang ingin menguatkan diri supaya yang sedang bimbang, ini uangnya masih tetap dikip untuk melanjutkan operasional ke depan atau menjalankan sunnah Allah yang Allah sudah perintahkan, yaitu berkurban, Umi? Ya, mohon maaf, kalau Umi akan juga mempertimbangkan siapa yang tahu umur kita. Dengan kata lain, Umi ingin menyampaikan mati itu nggak harus tua loh. Nggak jarang orang muda juga mati. Jadi artinya apa? Kematian itu kita tidak tahu kapan akan terjadi. Nah, dengan melaksanakan ibadah kurban, sebenarnya adalah kita membuktikan apa sih yang paling kita cintai. Itu yang kita serahkan kepada Allah. Istilahnya dikurbankan, diserahkan kembali kepada Allah. Kalau seseorang itu cinta pada umat dengan mati ini, apalagi seperti yang dikatakan oleh Olin saat ini sedang COVID, kan? Aduh, sayang deh, aduh, sayang deh, mohon maaf. Kalau sudah keburu mati, apa bisa bilang sayang? Misalnya nih, nggak keburu mati, dia masih hidup. Misal, mohon maaf, tidak ada jaminan dengan, mohon maaf, menggenggam uang itu dia akan bahagia. Tidak jaminan bahwa dengan menggenggam uang itu dia akan tetap sehat walafiat. Dia akan sukses. Tidak ada jaminan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, aku memberi rezeki kepada hambaku dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi sebenarnya kita ini cuma dituntut, ayo tunjukkan rasa syukurmu. Kalau kamu betul-betul syukur, ayo tunjukkan. Kalau kamu mencintaiku lebih daripada yang lain, tunjukkan. Maka coba kita lihat, ada ayat-ayat Allah yang selalu menekankan, laksanakanlah sholat dan laksanakanlah kurban. Berkurbanlah dan sholat. Jadi sebenarnya perintah untuk kurban itu jangan diabaikan demikian saja. Perintah untuk berkurban ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan bagaimana ketundukan kita pada Allah. Kapan lagi mau berkurban kalau enggak? Jangan-jangan uang yang kita tahan itu justru akan membuat kita semakin jauh. Maka mohon maaf, ada juga hadis yang perlu kita dengar, yaitu apa? Bagi orang yang mampu berkurban tapi dia nggak mau berkurban, jangan mendekat.
Nah sebenarnya kan banyak di antara kita yang mampu. Iya. Terus kenapa nggak mau berkorban? Justru COVID seperti inilah banyak orang yang kena PHK dan macam-macam. Yang mereka membutuhkan daging korban. Kenapa kok malah kita pelit? Apakah dengan pelit nilai segitu akan membuat kita kaya? Enggak juga. Ya oleh. Betul. Godaan takut kekurangan, takut tidak tercukupkan itu yang mencegah kita untuk kadang-kadang menjalankan apa yang Allah perintahkan, Umi ya. Ya. Iya. Umi, saya baca satu pertanyaan Umi ya, masuk Umi ya. Iya, iya. Baik, ini dari hamba Allah. Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya bisa dengar lagi suara Umi. Sudah lama sekali saya tidak mendengar Umi siaran di Rasil katanya. Iya, alhamdulillah ya Ibu. Sejak COVID ya. Sejak COVID iya. Umi mohon nasihatnya. Apakah pengorbanan Bunda Siti Hajar juga diperhitungkan ketika ia melepaskan atau merelakan anaknya untuk dikorbankan oleh ayahnya, Umi? Ya, tentu saja. Tentu saja Siti Hajar ini seorang tokoh perempuan yang banyak sekali mendapat ujian Allah dan karenanya tempatnya pun tinggi di hadirat Allah. Jadi berawal dari Nabi Ismail itu masih dalam gendongan. Saat itu Siti Hajar diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi ke sebuah dataran yang tandus, kering, tidak ada apa-apanya, ke padang balantara lah istilahnya, kering, tidak ada apa-apanya, dan kemudian ditinggal. Pada saat ditinggal itu tentu dia protes ya. Kenapa kok kami ditinggal di sini? Kamu mau kemana? Kami akan diapakan dan sebagainya. Sampailah kemudian bekalnya padahal hanya air 1 kirbat dan juga roti beberapa potong. Ya rotinya zaman itu ya cuma roti bulat begitu aja ya. Kalau kita yang umrah ataupun haji akan tahu bentuk roti. Kemudian sampai-sampai karena merasa suaminya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab, mendiamkan, sampai kemudian Siti Hajar ini berteriak dan bertanya, ya apakah Allah memerintahkan supaya kamu meninggalkan kami di sini? Apakah ini perintah Allah? Ternyata apa? Ternyata jawaban Nabi Ibrahim adalah dengan tegas lugas, ya ini perintah Allah. Serta merta ini loh yang jarang Umi dapatkan saat ini di zaman ini. Serta merta, maka Siti Hajar menyatakan, oke, kalau itu memang kehendak Allah, silakan pergilah tinggalkan kami. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tidak ada tangisan lagi. Sebelum mendengar bahwa ini perintah Allah masih ada tangisan. Masih ada rasa sesal. Gundah gaulana. Ditinggal suami. Akan ditinggal suami. Tapi begitu menjawab jawaban, ya ini perintah Allah, maka yang dijawab adalah ketegasan, ketegaran. Silakan tinggalkan kami. Oh luar biasa. Wanita yang sangat-sangat hebat. Ini sudah merupakan ujian. Ujian berikutnya apa? Ujian berikutnya adalah ini anakku sudah nangis. Nangis pun sudah tidak hampir nyaris tidak bersuara. Apa? Haus, lapar. Kata orang sana lapar dan dahaga. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Berpangku menangis seperti
Kebanyakan wanita sekarang menangis terseduh-seduh, menyesali nasib, tahu begitu aku udah enggak mau deh, dan sebagainya. Enggak. Tapi yang dilakukan adalah susah. Lari-lari kecil. Ikhtiar. Antara Bukit Safa dan Marwah. Olin masih terkenang kan peristiwa itu. Ya, Umi. Sampai apa? Sampai sempurna dia mencari. Maka disimbolkan dengan angka 7. Sempurna. Dicari tiap kali dia sampai Safa. Dia cari, tidak ada apa-apa. Balik lagi ke Marwah. Tidak ada apa-apa. Kembali lagi ke Safa. Dicari, tidak ada apa-apa. 7 kali bolak-balik. Berarti apa? Sudah sama pencarian. Tidak ada apa-apa. Pada saat itulah dia teringat. Ya Allah, bagaimana putraku? Dia turun ke Ka'bah. Dalam perjalanan mendekat ke Ka'bah, ini pasir di bawah tumit sang putra ini, itu kok berkilo-kilo. Kilo apa ini? Sinar matahari ini dari atas. Kilo-kilo apa ini? Setelah nyampe, loh, kok basah? Mohon maaf, kalau ompol diperiksa enggak juga. Kering. Badannya udah kering mereka berdua, ibu dan anak. Sang putra sudah nggak bisa nangis. Dan bahasa ini apa? Naluri seorang ibu karena begitu pasir itu disibakkan, loh kok dingin. Ini membuat dia mengeruk dengan tangannya. Sisa-sisa kekuatannya ada. Wanita yang sudah capek, lapar, dahaga, mengeruk tangan. Mengeruk pasir dengan tangan. Apa yang terjadi? Semakin dikeruk tanah itu semakin basah. Dan ternyata apa? Muncullah mata air. Yang kita sebut mata air Zam-Zam. Dan dengan air Zam-Zam itulah putranya terpuaskan, dia sendiri terpuaskan, dan sampai hari ini seluruh kedokteran di dunia ini mengakui keistimewaan air Zam-Zam yang mereka menyatakan mempunyai faktor X. Ya. Luar biasa. Kalau Siti Hajar tidak melakukan hal itu semua yang Umi ceritakan, nggak sampai ditinggal suaminya, nggak sampai sa'i, nggak ada air Zam-Zam bagi kita. Di situ letak kekhususan Ummu Siti Hajar di mata Allah, Umi ya, spesial. Ya. Umi, ini kita terbatas waktunya karena pertemuan virtual ini memang tidak banyak diberikan keleluasaan. Oleh karena itu, waktu yang singkat ini mohon kiranya Umi ada kesimpulan Umi perihal tema kita pada siang hari ini. Ya, kesimpulan Umi, ayolah kita mensyukuri karunia Allah. Hidayah Allah itu nilainya mahal. Nikmatnya menjadi Islam itu tak terbeli dengan apa. Yang sudah dikaruniakan oleh Allah ini jangan sekali-kali kita campak. Marilah kita menjadi hambanya yang taat, karena dengan melaksanakan diri, dengan melaksanakan ayat-ayatnya, dengan kepatuhan diri kepadanya, kita akan mengalami ketenangan dan tenang, tentram, dan bahagia. Apabila kita menyimpang, apabila kita mengkhianati Allah, maka mohon maaf, berarti kita harus siap menuju kepada kehancuran dan kehinaan. Janganlah sampai kita yang sudah menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah menjadi orang yang hina. Na'udzubillahi min dzalik.
Jangan kita tersiok-siok. Malah, ayo mendoakan diri. Selain untuk kita, doakan seluruh keturunan kita. Doakan juga bangsa kita. Doakan juga umat Islam di seluruh dunia. Agar kita senantiasa mensyukuri karunia Allah. Jangan sampai yang sudah Islam ini ingkar dari nikmat Allah. Iya, Umi. Syukron, terima kasih Umi atas pesannya. Mudah-mudahan ini jadi catatan penting untuk kita semua, khususnya saya yang langsung mendengarkan, juga para pendengar Rasil yang siang hari ini menyimak. Terima kasih Umi, doa kami mudah-mudahan Umi senantiasa sehat, sehingga kita nanti bisa ketemu langsung di studio, Umi. Ya, Onin, siap. Allah, Kapan lagi. ke tempat Umi? Insya Allah Umi, kalau diundang makan lagi loh, kok makan. Karena memang enak makan di tempat Umi. Nah, itu luar biasa memang tempatnya. Masya Allah Umi. Oke. Ya, Idul sehat-sehat. Adha kita potong. Ya, siap Umi. Terima kasih Umi. Sama-sama. Baik, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada siang hari ini bersama Ustazah Irena Handono. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kendala-kendala teknis yang timbul akibat kajian virtual ini, namun mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dan penambahan ilmu kita untuk menjadi muslim atau muslimah yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Caroline undur diri ditemani Ondi dan ada Atep, juga ada Yusuf. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi kami undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.